Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Widianingsih dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro Offering B. Di sini saya akan menyimulasikan hasil dari praktikum keempat mengenai microcontroller dengan keypad. Sebelumnya mari kita lihat rangkaian yang saya gunakan. Saya menggunakan Proteus untuk merangkainya. Di sini saya menggunakan ATmega 8535 dengan keluaran berupa nyala LED. Di sini saya menggunakan 8 LED berwarna kuning semua. Lalu sebagai pengganti keypadnya saya menggunakan push button. Kenapa saya tidak menggunakan keypad? Karena pada Proteus ini, keypadnya tidak ada yang sesuai. Ini tidak sesuai juga dengan di job sheet, maksud saya. Ada sebenarnya ini bisa, tetapi kita harus melakukan mapping ulang terlebih dahulu. Dan agar lebih memudahkan, maka dari itu saya menggunakan push button yang dirangkai sedemikian rupa menyerupai keypad. Oh iya, di sini port C saya gunakan sebagai outputannya dengan nyala LED ini, dan port B pada bit ke 0, 1, 2, dan 3 juga sebagai output, sedangkan pada port B bit ke 4, 5, 6, dan 7 saya gunakan sebagai inputannya. Oke, lanjut ke job sheet lagi ya. Lihat, pada program 1 saya diminta untuk membuat program seperti ini yang sudah ada di job sheet, untuk dibuat di coding di sini CVAVR, dan saya sudah menulisnya, sudah memprogramnya sesuai dengan job sheet. Program keypad ini berfungsi untuk menampilkan nilai dari setiap tombol keypad yang ditekan atau tombol push button tadi, dengan output berupa nyala LED yang terdiri dari 7 bit, maksud saya. 7 bit. Lalu di sini kan ada perintah return. Perintah return ini berfungsi untuk memberi nilai balik sehingga LED akan menyala seperti return value yang diberikan. Oke, kita coba build out dulu ya. Apakah ada error? Tidak ada error. Langsung saja kita masuk ke rangkaian, tekan 2 kali seperti biasa. Masukkan foldernya dalam format hex. Tadi saya beri nama keypad 1, kita masukkan, klik. Oke, kita jalankan dulu. Nah, kita coba tekan pada keypad 1 atau push button 1 di sini. Ketika keypad 1 saya nyalakan, maka LED pada bit ke 0 akan menyala. Lalu ketika push button nomor 2 saya nyalakan, maka LED pada bit ke 1 akan menyala. Lanjut, jika yang push button ketiga saya nyalakan, maka LED pada bit ke 0 dan 1 akan menyala. Jika push button pada nomor keempat saya nyalakan, maka LED pada bit kedua akan menyala. Jika yang nomor 5 saya tekan, maka LED pada bit ke 0 dan kedua akan menyala. Lalu jika nomor 6 saya tekan, maka LED pada bit ke 1 dan 2 akan menyala. Nomor 7, saya tekan, maka LED pada bit ke 0, 1, dan 2 akan menyala. Ketika angka 8 saya tekan, maka LED pada bit ke 3 akan menyala. Lalu ketika angka 9 saya tekan, maka LED pada bit ke 0 dan ke 3 akan menyala. Ketika ini A saya tekan pada push buttonnya, pada keypadnya berlogika maksudnya bersimbol A, maka yang LED akan menyala pada bit ke 1 dan bit ke 3. Lalu ketika B saya tekan, maka LED akan menyala pada bit ke 0, 1, dan 3.
Lalu ketika C saya tekan, maka LED akan menyala pada bit ke-2 dan ke-3. Lalu ketika D saya tekan, maka LED akan menyala pada bit ke-0, 2, dan 3. Ketika bintang saya tekan, maka LED akan menyala pada bit ke-1, 2, dan 3. Dan ketika pagar saya tekan, maka LED akan menyala pada bit ke-0, 1, 2, dan 3. Yang lainnya akan mati. Oh iya, lupa. Tadi belum ya, yang ketika angka 0 saya tekan, maka LED akan mati semua seperti ini. Oke, jadi program pertama sudah berhasil. Kita lanjut pada perintah yang kedua. Kita stop dulu ya, teman-teman. Kita lihat pada perintah kedua, atau nomor berapa ini? Nomor 11. Saya diminta untuk mengubah program utama untuk algoritma sebagai berikut. Jika tombol 0 ditekan, maka semua LED akan mati, dan jika tombol 1 ditekan, maka semua LED akan menyala. Oke, kita lihat programnya terlebih dahulu. Ini sudah saya program. Ini saya build all dulu. Apakah ada error? Tidak ada error ya teman-teman. Kita masukkan ke Proteus ini, tekan 2 kali, masukkan program 2. Tadi saya save dengan nama keypad 2. Oke, kita jalankan. Apakah sesuai? Ketika angka 0 saya tekan, maka LED akan mati semua. Ya, benar ternyata. Dan ketika angka 1 saya nyalakan, apakah LED akan mati semua? Iya, ternyata benar. Berarti program kedua juga sudah berhasil. Lanjut pada perintah ketiga. Kita baca dulu perintahnya apa. Ini yang nomor 12. Saya diminta untuk membuat satu program dengan algoritma sebagai berikut. Jika tombol 0 ditekan, LED bit ke-0 akan menyala. B. Jika tombol 1 ditekan, LED bit 1 akan menyala. C. Jika tombol 2 ditekan, LED bit 2 menyala. D. Jika tombol 3 ditekan, LED bit 3 menyala. E. Jika tombol 4 ditekan, LED bit ke-4 akan menyala. F. Jika tombol ke-5 ditekan, LED bit 5 akan menyala, dan seterusnya ya. Kita coba jalankan saja dulu. Kita jalankan yang A sampai H dulu ya, yang tombol 1 sampai 7 dulu, kita lihat. Oke, masuk ke ke programan dulu ya, maaf saya lupa. Saya sudah membuat program dengan nama keypad 3 di sini. Oke, kita build all dulu untuk melihat apakah ada error. Oke, tidak ada error ya. Langsung saja masukkan ke Proteus di sini. Program ketiga saya namakan keypad 3. Oke, kita running dulu. Ketika angka 1 saya tekan, maka yang LED akan menyala pada bit 1. Dan ketika angka 2 yang saya tekan, maka LED akan menyala pada bit kedua. Ketika angka 3 saya tekan, LED akan menyala pada bit ketiga. Dan ketika angka 4 saya nyalakan, LED akan menyala pada bit keempat. Ketika angka 5 saya tekan, maka LED akan menyala pada bit ke-5. Ketika angka 6 saya tekan, maka LED akan menyala pada bit ke-6. Dan ketika angka 7 saya tekan, maka LED akan menyala pada bit ke-7. Oke, berarti benar ya yang yang 1 sampai 5, perintah 1 sampai yang A sampai apa tadi? A sampai H ya. Oh iya, A sampai H. Lalu kita lanjut ke perintah yang ke I. Jika tombol 8 ditekan, LED menyala sesuai gambar di bawah ini berurutan dari atas ke bawah dengan delay 1 detik. Ini ya, teman-teman. Jadi apakah nanti ketika tombol 8 saya tekan, LED akan menyala seperti ini? Mari kita buktikan saja. Oh iya, ini jeda maksud saya. Saya beri jeda selama 100 milisecond karena tadi saya coba dengan jeda 1 detik itu terlalu lama di komputer saya, di PC saya. Coba angka 8 saya tekan.
maka LED akan menyala seperti ini dengan urutan sesuai dengan di job sheet. Berarti perintah ini sudah berhasil. Ini buktinya sesuai dan sama seperti job sheet. Lanjut, kita lihat perintah berikutnya. Perintah J meminta saya jika tombol 9 ditekan, LED menyala sesuai gambar di bawah ini berurutan dari atas ke bawah dengan delay 1 detik. Jadi apakah nanti nyalanya akan seperti ini? Langsung saja kita coba running di sini. Kita coba tekan angka 9. Dan ternyata nyalanya sesuai dengan perintah yang berada di build sheet. Berarti pada program ini sudah bisa dikatakan berhasil karena sudah sesuai. Ini jedanya 100 milisecond ya teman-teman, karena kalau 1 detik itu terlalu lama di PC saya. Lanjut, perintah berikutnya, jika tombol A ditekan, LED bit 0, 2, 4, 6 menyala dan bit 1, 3, 5, 7 akan mati. Kita coba tekan tombol A dulu di sini. Mana A ini ya? Ya, benar. Jadi ketika A ditekan, maka LED pada bit ke 0, 2, 4, dan 6 akan menyala, dan LED bit ke 1, 3, 5, dan 7 mati. Jadi sudah benar ya teman-teman. Lanjut pada perintah berikutnya. Jika tombol B ditekan, LED bit ke 0, 2, 4, 6 mati, dan bit ke 1, 3, 5, 7 akan menyala. Jadi ini adalah kebalikan dari perintah yang kaya, yang perintah dari atasnya tadi. Coba kita, ya, ketika B ditekan, maka LED pada bit ke 0, 0, 1, 3, dan 5, ya, 1, ya, maksud saya ini mohon maaf, maksud saya ketika ini push button pada B saya tekan, maka LED bit ke 0, 2, 4, dan 6 akan mati, dan LED pada bit ke 1, 3, 5, dan 7 akan menyala. Jadi sudah sesuai ya teman-teman. Lanjut pada perintah berikutnya. Jika tombol C ditekan, dengan algoritma K dan L dilaksanakan bergantian dengan delay 1 detik. Jadi ketika tombol C ini saya tekan, maka algoritma K ini dan L akan dilaksanakan bergantian dengan delay. Ini saya ganti 100 milisecond tadi di pemrogramannya. Ini coba kita tekan C. Apakah benar? Iya. Jadi nyalanya akan bergantian dengan jeda waktu 100 milisecond. Sudah benar ya. Berarti programnya ini berhasil. Lanjut pada perintah berikutnya. Jika tombol D ditekan, maka LED menyala menunjukkan nilai biner 2 digit terakhir NIM saya, NIM Anda. Nah, NIM saya kan 15. Jadi kalau kita coba tekan yang D, apakah sesuai akan keluar 15? Ya, jadi LED pada bit ke 0, 1, 2, dan 3 akan menyala, dan LED pada bit ke 4, 5, 6, 7 akan mati. Nah, karena di sini NIM saya 15, jika dibuat biner maka adalah 1, 1, 1, 1. Jadi benar ini nyalanya adalah pada bit ke 0, 1, 2, dan 3. Lanjut, kita lihat pada perintah berikutnya. Jika tombol bintang ditekan, maka semua LED akan mati. Coba kita tekan tombol bintang yang sini ya. Apakah LED akan mati? Ya, benar. Jadi programnya sudah berhasil. Lanjut pada perintah yang terakhir. Jika tombol pagar ditekan, semua LED akan menyala. Tombol pagar ditekan, LED akan menyala semua.
Ya, jadi program ini juga sudah berhasil. Sudah selesai, berarti sudah habis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan juga video saya berikutnya karena masih ada praktikum ke-5, 6, dan 7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.